Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa, wa ala alihi as-sadati syurafa, wa ashabihi al-kiramin nubala, wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jazaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'du. Wa pada ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sengaja di muqaddimah tadi kita berbicara tentang bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam datang membawa dakwah ini. Kalaulah manusia terpilih, sang kekasih Allah tabaraka wa ta'ala, satu dari Khalilur Rahman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak luput dari beratnya ujian untuk berpegang teguh kepada agama ini. Karena memang ma'asyil kiram dirahmati Allah, semakin tinggi tingkat keimanan, semakin tinggi tingkat kebahagiaan, maka semakin berat pula ujian. Kemarin ketika di Idul Adha, para khutbah membahas bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sampai dimasukkan ke api besar, api unggun, dibakar. Bukan lagi menggenggam bara, dimasukkan ke dalam api yang membara. Belum lagi kisah Nabi Yahya alaihissalam yang digergaji. Belum lagi Nabi Nuh alaihissalam. Dan masih banyak. Yang namanya menegakkan kebenaran itu, menegakkan dinul haq itu memang berat. Dan itu sudah merupakan sunnatullah bagi para anbiya dan pengikut-pengikut mereka. Nabi mengisyaratkan itu, menjelaskan itu. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam itu pertama kali datang dianggap asing. Asing. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Dulu orang di samping berdoa kepada Allah, mereka berdoa pada Allah. Tadi kita katakan, berdoa pada Allah. Tetapi juga meminta kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu datang Nabi SAW memurnikan itu. Berdoa itu adalah ibadah. Inti ibadah. Ibadah semuanya adalah doa. Dan tak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu semuanya milik Allah. Janganlah berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah. Bukan mereka tidak berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Mereka kalau ditanya siapa yang hidupkan mati kan mereka jawab Allah. Nah,
Lalu datang Nabi SAW mengembalikan tauhid yang sesungguhnya. Maka dianggap asing. Kenapa asing? Hah? Karena Nabi sendiri yang begitu. Yang lain musyrikin semuanya. Yang lain menyembah berhala, memohon kepada berhala. Lalu Nabi SAW, ya, ketika orang-orang dulu tidak menghormati perempuan, anak-anak perempuan, tidak dihargai. Bahkan ada di antara mereka yang mengubur bayi perempuan yang baru lahir. Seperti zaman Fir'aun dulu, bayi laki-laki. Kalau zaman jahiliyah, bayi perempuan. Lalu Nabi SAW melarang itu. Asing lagi. Dan seterusnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi mensejajarkan antara laki-laki dan perempuan bagi mereka itu adalah kemungkaran besar. Mereka sudah biasa menjadikan wanita sebagai manusia kasta rendah. Tidak boleh disejajarkan dengan laki-laki dalam masalah hak dan kewajiban. Maksudnya dalam masalah hak dalam beragama. Pokoknya mereka bukan seperti laki-laki. Walaupun dalam Islam juga perempuan tidak seperti laki-laki. Tetapi mereka menjadikannya sebagai tidak mewarisi. Kemudian bahkan diwarisi. Istri ayahnya, bila ayah meninggal, jadi bagian anaknya. Ini kan jahilnya. Di mana dapatnya? Ini satu. Kira-kira rasa. Karena ini kan istri ayah saya. Tentu yang paling berhak mendapatkan istri ayah saya yang paling berhak mendapatkan adalah ya saya. Bukan mak dia. Jangan salah paham ya. Istri ayahnya yang bukan maknya dia. Oh, tuan-tuan tidak tahu itu. Soalnya orang dulu jahiliyah istrinya banyak apa sedikit? Terus sekarang? Oh, kita sedikit istri sekarang tuh itulah. Makanya bingung dia. Ya. Dulu ada yang istrinya 10, 20. Nah. Jadi ketika ayahnya meninggal, yang bukan ibunya berapa orang? 19. Ini kalau tidak diwarisi rugi. Akhirnya mereka anak-anaknya membagi-bagi. Islam boleh kan? Dalam Islam boleh? Tidak. Bahkan istri lebih dari satu aja udah tidak boleh lagi kayaknya. Iya. Boleh di sini enggak? Serius ya? Nah? Mana boleh? Nah, mana boleh? Harus izin istri pertama. Dulu bisa diminta tanda tangannya, sekarang enggak, harus datang ke mahkamah. Di rumah bolehlah kita rayu dia, ditekennya surat tuh. Pas dia ajak depan ke hakim, baru dia enggak mau lagi. Akhirnya banyak yang nikah macam enggak ada. Jadi sini nikah. Enggak ada ya nikah seni. Oh siri. Nah, nikah siri. Ada? Yang ada tunjuk tangan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sampai-sampai ada istilah mendingan minta maaf daripada minta izin. Paham? Ustaz paham kan? Nah, minta izin tak keluar-keluar. Akhirnya proses minta maaf. Maaf dek, saya enggak ngasih tahu kemarin. Ini minta maaf, minta izin. Dia dah jelas ya. Jadi di masa itu banyak hal yang bagi mereka asing.
Nah, Nabi SAW katakan akan kembali asing. Makanya di saat keterasingan itu, Nabi katakan sayati ala nas. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sayati ala nasi zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala jamrah. Ini tasbih dari Nabi, balik tasbih yang luar biasa. Saking beratnya memegang agama ini. Coba bayangkan kaum muslimin muslimat. Rajin kita ke masjid. Kita tuduh. Kita tuduh apa? Teroris ya, Masya Allah. Kita tuduh radikal. Serius kita menjalankan agama, dianggap fundamental. Tidak mau kita ikut agama orang lain, dianggap intoleran. Iya kan? Apalagi sih? Dan wanita kita memakai pakaian yang syar'i, yang sempurna, jadi bahan tertawaan. Bahkan ngaji saja kita di sebagian tempat tidak boleh. Ini beruntung tuan-tuan ini. Alhamdulillah boleh ngaji. Ada sebagian tempat tidak boleh ngaji. Iya, bikin masjid pun tidak boleh. Masya Allah, hebat pejabatnya. Orang bikin masjid tidak boleh, bikin gereja jalan. Camatnya muslim. Ya. Orang bikin masjid dihalang-halangi. Gimana dia tidak halangi? Dia sendiri tidak suka ke masjid sebagian. Kemudian kalaupun suka ke masjid, masjidnya tidak boleh panjang-panjang sholatnya. Ada di rapat mungkin buat ini Ramadan terakhir kita. Mantap bunyi mukaddimahnya. Ini Ramadan terakhir. Jadi kita harus betul-betul menikmati. Nah, cuman jangan panjang-panjang sholatnya. Masjid lain dah selesai, kita masih sholat juga tarawih lagi. Gitu. Antara muqaddimah natijahnya beda ya. Jadi Ramadan terakhir, wak mengira kalau gitu cari imam yang bagus, kemudian sholatnya indah dan cukup lama, karena ya terakhir. Orang kalau pertemuan terakhir sebentar maunya terlama. Ingin lama-lama dia, saat-saat terakhir. Ini rupanya enggak. Jangan sampai panjang-panjang. Itu imam yang kemarin itu panjang sekali itu. 3 ayat, satu rakaat. 3 ayat rakaat. Inna a'tainakal kautsar, panjang. Kalau bisa inna a'taina itu 3 rakaat. Inna a'tainakal kautsar, Allahu Akbar. Allahu musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nabi menyamakan bahwasanya yang berpegang teguh pada agamanya seperti memegang bara api. Ada orang ya di antara sesama muslim. Ini kita bicara dengan non muslim, tidak, sesama muslim. Dilihatnya orang rajin baca Quran tiap hari. Tiap hari baca Quran. Kematian terus di rumah si anu tuh. Dibilangnya kematian terus. Akhirnya dibuat catatan tuh, tengok rumah tuh hati-hati tuh. Apa sebab? Tiap hari ada orang mati situ. Rupanya baru ngaji bila orang. Ada lagi. Bila sholat 5 waktu di masjid. Ini orang ini Jumatannya tiap hari katanya. Dikira sholat Jumat tiap hari. Rupanya ada kampung sebajamaahnya hari Jumat saja. La ilaha illallah. Lalu ketika ada nak memulai yang seperti ini, hati-hati. Ini bawa aliran baru. Yang sesat dulu, baru. Nah. Habis itu baru sesat. Mana ngaji itu? Oh, dia mau bonjol ngaji. Nah, patutlah. Allah musta'an. Kau musliman dirahmati Allah.
Dan anehnya orang-orang yang tahu dan berilmu ikut-ikut untuk mendiskreditkan. Saya tidak mungkinlah seorang ustadz tamat, misalnya kita tamat luar negeri atau dalam negeri lah misalnya, tidak mungkin tidak tahu bahwa jenggot ini sunnah Nabi. Tidak mungkin tidak tahu. Pasti tahu. Ya tak? Pasti tahu bahwa Nabi kita tidak pernah selama hidupnya mencukur jenggotnya. Baik. Tapi kok ada orang yang demikian berapi-apinya mendiskreditkan orang berjenggot. Kalau dia rajin ke masjid, tapi kalau rocker tidak apa-apa, mantap. Laki-laki habis. Ya. Jadi kaum muslimin kalau rocker yang panjang jenggotnya itu bagus, tren. Diikuti orang kampung tuh. Ya kalau ustadz panjang jenggotnya, hati-hati. Jangan sampai diikuti. Padahal subhanallah ustadznya dengan jenggotnya panjang tambah manis senyumnya. Iya. Iya tak? Coba tengok dong. Ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau rajin, apa lagi? Salat 5 waktu ke masjid. Awak masih muda, rajin pula ke masjid tuh. Orang curiga. Tapi kalau rajin pulang subuh, anak muda, itu masalah biasa. Yang namanya anak muda sekarang, generasi milenial. Kalau enggak. Jadi dianggap aneh kalau anak muda enggak rajin nongkrong di kafe. Dianggap aneh anak muda rajin berdiam di masjid dan pengajian. Jadi kita demikian juga di majelis-majelis. Kalau kita menjaga lisan dari riba, dianggap aneh. Tapi kalau biasa dengan riba, apalagi kalau bicara tentang ustadz, Masya Allah asiknya luar biasa. Oh ternyata Ustadz Dasman itu ya, ternyata sampai suku makan lado pun disebut juga. Ini lado mahal, makan lado banyak juga katanya. Jadi memang riba. Ya memang subhanallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau kita nak meninggalkan riba, dianggap aneh juga oleh sebagian. Oh jangan, kita tidak boleh berriba. Antum tidak tahu. Kalau tidak bicarakan ini, tidak jelas nanti manhaj kita. Nah, jadi baru jelas manhajnya dengan riba. Kalau tidak riba, tidak jelas manhaj. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Pada Nabi mengatakan, Allah mengatakan bahwa itu makan daging saudara yang sudah jadi bangkai. Orang yang banyak merugi di akhirat nanti. La haula wala quwata illa billah. Al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala jamrah. Nah, kenapa ini datang? Karena satu dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka rujukan utama kita sudah hilang. Bagi sebagian. Ada sebagian lagi umat ini yang mengatakan rujukan tidak hilang. Ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang bilang bahwa ikut Nabi itu semasa hidup. Kalau Nabi dah mati, ikut agama menurut kepercayaan masing-masing. Subhanallah. Ikut Nabi benar katanya. Tapi masa hidup kalau dah mati, ikut kepercayaan masing-masing. Nah, dengan wafatnya Nabi SAW, Nabi sudah mengatakan akan terjadi perselisihan yang banyak. Perselisihan. Semua melakukan apa yang dia lihat dan apa yang dia pandang. Bagus. Lalu kita katakan, ini hadis Nabi, ini amalan Nabi. Berbagai subuhat pun berterbangan. Ada subuhat, tidak semua yang tidak dilakukan Nabi, tidak kita lakukan. Nah,
Gimana tuh Ustaz? Akhirnya terpaksa pula Ustaz sibuk menjawab 5 halaman tidak selesai jawaban. Iya. Tidak semua yang ditinggalkan Nabi mesti kita tinggalkan. Kalau dibuat HP contohnya. HP, Nabi tak pakai HP. Wajib ditinggalkan. Memangnya ada HP zaman Nabi? Ada HP zaman Nabi? Ada. Terus gimana Nabi kita katakan Nabi meninggalkannya? Ada aja nggak ada? Kan nggak ada HP zaman Nabi? Adanya ada HP di zaman Nabi, lalu dia tinggalkan dengan sengaja, kita mesti tinggalkan dengan sengaja. Untung nggak ada HP zaman Nabi. Untung nggak ada HP zaman Nabi. Kalau enggak, susah Ustaz ceramah. Ya, nggak ada HP, kadang nggak ada sinyal, hilang ilmunya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Atau dibuat misalnya mobil nggak ada zaman Nabi. Berarti harus juga ditinggalkan. Ya akhi. Pertama, orang yang mengatakan ini dia tidak mengerti kurang memahami bahwa Nabi itu diutus untuk buat alat transportasi, alat komunikasi, alat transmigrasi, alat sterilisasi, atau untuk agama hubungan dengan Allah SWT. Kapan dihukum sesat orang jahiliyah itu? Kapan dihukum sesat? Karena pandai memanah kan? Atau karena dia merubah agama? Saya ulang kembali. Umat ini dihukum sesat oleh Allah SWT, umat manusia maksud saya, disebut jahiliyah karena merubah kehidupan. Dari zaman Nabi Nuh berubah cara hidupnya dengan zaman Saleh. Karena itu kah atau karena merubah agama? Tidak serius sempat. Itulah makanya tadi ceramah dulu baru sholat. Saya bilang, tentu tidak sholat juga dulu. Tidak semangat lagi. Karena merubah. Orang jahiliyah zaman Nabi. Orang jahiliyah di zaman Nabi. Merubah. Mereka dihukum jahiliyah karena mengubah keyakinan, merubah prosesi amalan, merubah kelakuan, atau karena merubah dari berdagang emas menjadi berdagang besi. Taib sampai hari ini antum dituduh sebagai aliran sesat karena mengubah cara beragama atau karena merubah bentuk masjid. Itu merubah cara beragama ya. Iya, dianggap sekarang yang kembali memurnikan ajaran agama, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sebagai orang sesat. Sampai ada yang mengatakan kalau ikut Al-Quran dan hadis saja sesat kita. Lalu ikut apa tidak sesat? Ikut ustaz. Terus ustaz itu bilang sesat pula sama ustaz yang lain. Ada yang mengatakan itu. Mengikuti Al-Quran dan hadis sesat nanti antum. Jadi saling menyesatkan ini karena urusan agama atau urusan HP. Gara-gara orang naik haji dulu pakai kapal, sekarang pakai kapal terbang. Ya, oh iya. Jemaah haji sekarang aliran sesat. Kenapa? Pakai pesawat terbang. Begitu. Dulu orang musafir istirahatnya di bawah pohon kayu. Sekarang orang rehatnya di hotel berbintang. Gara-gara nginap di hotel berbintang, sesat alirannya. Sesat? Ya enggak. Ya Pak. Gara-gara bekerja di pabrik. Dulu udah ada pabrik. Lalu dianggap aliran sesat? Enggak. Kapan dianggap aliran sesat? Kenapa kita saling menyesatkan? Kapan? Ketika masalah agama. Jadi kaum muslimin dan muslimat, maka apa masuknya HP? Apa masuk mikrofon ke dalam? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jadi banyak juga yang
tahu tapi seperti tidak tahu. Seperti tidak tahu dan ikut-ikutan untuk menjadikan beragama itu berat. Agama itu tidak panas, agama itu dingin, akhi. Itu lihat Nabi kita, dingin apa panasnya? Hah? Naam. Ajarannya rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa dia menjadi rahmat? Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Nabi itu linta lahum, lunak kepada mereka karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW itu mulia akhlaknya, wa innaka la ala khuluqin azim. Engkau berada di atas akhlak yang agung. Kenapa? Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Quran. Jangankan penyayang kepada manusia, kepada hewan dan tanaman saja beliau penyayang. Kan ketika Nabi dulu belum ada mimbar khutbah, bertelekan kepada pohon kurma. Ketika Nabi pindah ke atas mimbar, kurmanya menangis. Ada matonya? Hah? Ada mulutnya? Terus? Berarti kalau menangis mesti ada mulut. Berbicara sudah ada lidah? Enggak. Jelas ya, ini masuk bab akidah nih. Nanti jangan masuk ke situ dulu. Ramai nanti. Dia kaum muslimin muslimat. Kurma menangis. Coba lihat. Nabi SAW turun dari mimbarnya. Lalu mengelus-ngelus. Seperti mengelus anak kecil. Punya anak kecil? Punya. Kalau dia nangis, antum apakan? Dilus apa dimarahin? Ah? Dimarahin? Subhanallah. Nabi enggak gitu saya. Nabi elus. Nah. Jadi kalau kaum muslimin dan muslimat, jangankan bergurau, bercanda dengan orang sebaya, dengan anak kecil pun Nabi bercanda. Bagaimana kalau kita ikut Nabi, lalu menjauhankan Al-Quran dalam diri, menjadi seorang teroris, menjadi seorang radikal. Kecuali antum berpendapat Nabi itu adalah radikal dan teroris. Tetapi begitulah fitnah di akhir zaman. Dan Nabi kabarkan itu pasti terjadi. Antum tidak bisa ngelak. Pasti terjadi. Ya, nak dipegang orang mata nyorot kita semua. Tak dipegang mata malaikat nyorot kita. Antum pilih yang mana? Hah? Gara-gara itu aja kamu lemah, kata malaikat. Lebih baik kita disorot oleh mata orang daripada disorot oleh mata malaikat. Nah, kan malaikat catat itu. Gara-gara takut dibilang teroris, besok subuh tidak lagi sholat di sini. Banyak. Alhamdulillah negeri ini, alhamdulillah masih sangat bagus. Banding banyak-banyak negara. Dulu sebagai negara Arab, teman saya orang Tunisia, orang Aljazair, kalau libur pulang kampung, hari libur musim panas, besok ini sudah tidak ada jenggotnya lagi. Apa aja Haji? Saya dikasih dua pilihan. Pilihannya hilang jenggotmu atau hilang nyawamu. Paham maknanya? Artinya, kalau tidak mau cukur jenggot, tidak akan ketemu keluarga, dan mungkin tak tahu lagi kemana perginya. Alhamdulillah kita kan tidak ada kan? Tidak ada kan, paling-paling dicemooh. Kan ya kan? Nah, itu aja biasa. Paling-paling ini bilang kambing. Kambing barokah. Idul Adha jadi korban. Ya kan? Allah musta'an. Bilang aja alhamdulillah. Untung dibilang kambing. Untung dibilang kambing. Nabi dibilang gila. Nabi dibilang gila. Hampir semua Nabi dibilang gila sama orang. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun au majnun. Enggak, sedemikianlah. Demikianlah.
Setiap diutus Nabi atau Rasul, mereka pasti mengatakan kepadanya, tukang sihir atau orang gila. Alhamdulillah, antum kan pernah dibilang gila kan? Ya, ya, sebab kalau antum sudah bilang gila, wali itu. Kalau ustaz sudah gila, wali. Makanya kalau nak gila jangan jadi, kalau nak jadi apa? Kalau jadi wali jadi ustaz gila gitu. Nah, Bang Ustaz. Makanya alhamdulillah sampai sekarang belum disebut gila. Karena kalau disebut gila nanti dianggap wali. Jadi takut orang menganggap kita wali itu. Alhamdulillah. Nabi SAW bilang gila. Pahit perjuangan Nabi SAW. Tetapi yang keluar daripadanya selalu manis. Ini yang paling patut kita lakukan. Walaupun pahit yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Perkataan. Kalau bahasa kampung kita tidak termakan asam kan. Perkataannya. Ya, marah memang. Tapi kata pepatah orang tua kita. Biar pecah di perut. Jangan pecah di mulut. Tahu pecah di perut? Nah. Pecah di perut tahu? Kalau pecah di perut paling mules-mules. Tapi kalau pecah di mulut, muntah. Kalau muntah banyak yang kena. Awak sakit, orang terbawa. Ya tak? Tapi kalau pecah di perut, mules-mules. Paling kita sendiri yang menahan. Orang lain tidak terlibat. Jelas? Hah? Jadi kalau pecah di perut masih lebih mudah untuk diobati daripada pecah di mulut. Banyak harus dibersihkan, atau karpet dibersihkan, baju orang dicucikan. Kalau dia marah pula nanti bahaya. Nah, oleh sebab itu biar pahit masuknya, dibilang apa tadi dibilang? Sesat. Ya, bilang sesat kan? Dibilang keras. Jangan semakin keras kita. Ini enggak sesama ngaji semakin keras juga. Itu masalah juga memang. Sebagian kita semakin ngaji semakin keras. Mulai di kaki keras, bahu keras, hati keras. Ngaji baru 3 hari enggak menghukum ustaz pula. Baru 3 hari ngaji. Dah sunnah namanya. Sudah itu baru cari. Tengok Ustaz Dasman. Wah, ternyata apa yang ternyata? Orang udah ngaji sejak SD lagi ngajar agama sampai kuliah tinggi-tinggi. Lalu kalah sama orang yang baru ngaji 3 hari. Ini banyak fenomena terjadi kaum muslimin. Di antara kita yang ngaji ini banyak. Baru tobat 3 hari katanya. Rabu ngaji. Kamis potong celana. Jumat panjangkan jenggot, Sabtu berfatwa. Harusnya tidak begitu. Jadi Rabu ngaji, ya Kamis panjangkan jenggot, Senin Jumat gunting kaki, gunting apa namanya? Celana, Sabtu berdakwah. Jangan menghukumi. Menghukumi itu bukan urusan kita. Ini berapa banyak fitnah terjadi sampai ke tingkat ustadz gara-gara pengaduan jemaah. Apa salahnya? Janggutnya pendeknya. Janggut tidak tumbuh-tumbuh, cuman tidak banyak. Orang Indonesia mah. Hutan Indonesia itu kan banyak di hutan. Kalau Arab kan hutannya tidak ada, di sini banyak hutannya. Mereka lebat-lebat janggutnya orang Arab tuh. Awak kan hutan tuh banyak tuh, jalan itu banyak hutan. Sehingga di sini tidak ada jenggotnya. Yang dipaksa pula. Ya saya? Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Yang kedua, ya tadi penyebabnya mulai terjadinya hal-hal seperti itu, wafatnya Nabi. Wafat Nabi itu kan, ini subhanallah musibah besar. Karena referensi utama sudah hilang. Kalau kita taruhkan sunnah, ini sunnah Nabi, ini hadis Nabi, dia bilang itu menurut pemahaman antum. Ini pemahaman guru antum. Iya kan? Padahal gurunya itu bahasa Arabnya itu juga. Nabi bahasa Arabnya itu juga. Tapi perkataan Nabi tidak boleh dipahami langsung. Perkataan Ustadz boleh dipahami langsung.
Tidak adil namanya itu. Nabi bahasa apa? Bahasa Arab. Ustadznya bahasa apa? Bahasa Arab. Trip. Perkataan Nabi tidak boleh dipahami langsung dengan bahasa Arab. Perkataan Ustadz boleh dipahami langsung bahasa Arab. Adil tuh? Enggak. Kalau bahasa Nabi bisa bahasa Arab, mana lebih fasih bahasa Arab, Nabi atau Ustadz? Hah? Mana lebih fasih? Nabi lebih fasih. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak satu pun orang Arab yang menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Nabi SAW. Sebagaimana tidak satu pun ulama yang menguasai sunnah semuanya kecuali Rasulullah SAW. Ya, tidak ada ustadz antum yang menguasai seluruh sunnah. Kalau untuk tidak percaya panggil sini kita uji. Ya, saya biasa nguji orang hadis. Saya tes nanti. Pasti ada yang luput dari ini, bukan perkataan siapa, perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebab kalau ada yang mengklaim tahu seluruh sunnah dan mengamalkannya, berarti dia sudah seperti Nabi. Kalau gitu kita rujuk ke dia aja. Oleh sebab itu, maka harus dipahami bahwa kita yang mengaji bukan berarti tak boleh tersilap dan tersalah. Mesti ada silap dan salah. Ya. Antum kalau nak belajar nanti cari salah ulama, banyak ketemu. Mau ikut? Kita kumpulkan. Kesalahan Imam Malik, kesalahan Imam Ahmad, kesalahan Imam Syafi'i. Mau? Saya tidak mau. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Jelas? Lebih antum cari mana sunnah Nabi SAW. Lalu pahami dia dengan imam-imam tersebut. Jelas? Alhamdulillah. Jelas ya? Udah jelas, selesai kita. Itu baru sebab pertama. Sebab kedua adalah habisnya generasi sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Terjadi fitnah ini, beragama itu semakin berat. Karena ketika sahabat masih ada, ya kita pasti akan lebih hormat dengan murid senior daripada murid junior. Kalau bilang sahabat, kita hormat semuanya. Jadi generasi belakangnya udah mulai kita pilih-pilih. Sah. Mana yang antum lebih hormat pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu daripada Profesor Abu Bakar? Abu Bakar Siddiq, tahim. Tapi tidak profesor saya. Hah? Hah? Iya, sahabat Nabi SAW. Murid Nabi langsung alaihissalatu wassalam. Ini sebab kedua. Karena di zaman dulu, ya ketika terjadi gerakan Khawarij, lahir gerakan Khawarij, mereka kembali ke sahabat. Mereka lihat, oh ternyata tidak satu pun sahabat yang terlibat. Lahir aliran Syiah, mereka kembali ke sahabat. Ternyata tak satu pun sahabat yang terlibat. Lahir aliran, apa lagi? Qadariyah di Basrah. Mereka rujuk lagi ke sahabat. Tidak ada juga sahabat yang terlibat. Subhanallah. Satu-satunya generasi yang semua anggotanya tidak terlibat dalam satu pun bid'ah adalah sahabat. Generasi setelahnya campur-campur. Walaupun kadarnya berbeda. Antara masa tabi'in dengan zaman kita, mana yang lebih banyak ahlinya? Yang terlibat bid'ah atau yang tidak terlibat? Hah? Ustaz, antum takut-takut nampaknya. Ya, dah, enggak usah lah. Kalau itu kalau takut enggak usah. Kalau takut enggak usah. Kita bisa nanti absen yang Syiah berapa. Terus Khawarij berapa. Yang Mu'tazilah berapa. Tapi antum dituduh Khawarij kabarnya ya. Kaum muslimin wa muslimat. Jadi yang menyimpang lebih banyak. Sebab kata Nabi SAW akan berpisah atau terpecah menjadi 72, 73. Antum hafalannya lebih hebat dari saya nampaknya. 72, 73. Coba yang bilang 73 sebutkan hadisnya. Masyaallah kiram dirahmatillah. 73, 72 golongan masuk surga. Tidak kasihan.
Antum memang tukang sesatkan orang. Hah? Ya, Nabi katakan 72 golongan potensi masuk neraka. Ya potensi. Karena apa? Tersesat jalan. Kalau orang sesat, tentu tidak ke surga kajinya. Makanya kalau tidak nak masuk surga, sesat aja lah. Mana yang lebih mudah? Ikut jalan selamat atau buat aliran sesat? Hah? Mana lebih susah? Selamat lebih susah. Kan tadi seperti menggenggam bara. Yang 72 atau menjadi aliran sesat sangat mudah. Tidak perlu ngaji. Tidak perlu pakai Al-Quran. Tidak perlu pakai hadis. Tidak perlu duduk di pondok. Cukup pergi ke gua. Sebulan jadilah. Insya Allah sudah lahir aliran baru yang tersesat. Makanya aliran sesat tidak perlu ilmu. Tidak perlu ngaji. Tidak perlu bahasa Arab. Tidak perlu duduk bersimpu di hadapan ulama. Tidak perlu. Pokoknya tidak perlu semuanya. Itu mudah bikin aliran sesat. Kan mudah, Pak? Hah? Nak coba? Jangan. Bahaya baliknya. Kalau sudah banyak pengikut, baiknya bahaya. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dengan meninggalnya generasi sahabat, kita juga kehilangan generasi yang murni ala sunnah. Makanya kalau tuan-tuan nak tahu definisi ahli sunnah yang sesungguhnya adalah siapa sahabat. Itulah ahli sunnah yang sempurna. Kalau tabi'in dah bercampur-campur. Tabi'in lebih campur lagi. Apakah lagi di zaman kita yang suka minum es campur. Na'udzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah dan tabi'in itu memang ada yang terlibat walaupun yang mayoritas belum. Maka masih ada khairiyah. Ya, mereka masih dominan. Perang terjadi antara mereka, tapi bukan karena pemahaman, tapi karena perbedaan ijtihad dalam suatu masalah hukum. Kalau kita kan tidak perang gara-gara pemahaman. Ini bilang Allah di atas, ini bilang Allah tidak tahu di mana-mana. Kan berbeda di sini. Iya tak? Kalau mereka berperang dulu, sebenarnya tidak mau berperang. Hanya ingin memberikan tuntutan. Yaitu pembunuh Utsman harus dihukum. Ya. Oleh Ali bilang, tunggu dulu, selesaikan masalah politik dulu. Karena menjaga stabilitas lebih diutamakan daripada memerangi atau menghukum orang yang bersalah. Mana yang lebih penting? Menjaga keamanan negara atau menghukum dan masukkan penjara para penjahat? Keamanan dulu. Selesaikan masalah ya kedaulatan. Selepas itu, insya Allah kalau kedaulatan sudah, keamanan sudah stabil, maka menghukum yang bersalah itu akan lebih mudah. Tapi kalau dalam suasana kacau, jangan-jangan kita yang dihukum oleh yang bersalah. Ya, terbukti memang. Ketika terjadi kekacauan itu, akhirnya khalifah yang sah, Ali bin Abi Thalib, menjadi korban kaum Khawarij tadi. Kenapa? Karena terganggu oleh saudara yang muslim yang lain yang menuntut tadi. Sehingga pecahlah konsentrasi pemerintah yang sah saat itu. Tapi bukan karena aliran. Makanya ketika antum tanya nanti, ya ditanya waktu itu, Ali ditanya tentang Muawiyah, tidak pernah mengatakan dia orang tersesat masuk neraka. Tidak. Ya. Ketika ditanya ke Muawiyah tentang Ali, disebutkan haknya. Kita, subhanallah, ngaji beda masjid saja, baru beda masjid. Ustadznya sama. Satu di Keblaten, satu di Kuba. Yang ngisi ustadz itu juga tidak bisa bertemu. Apa sebab? Tidak sepaham dengan kita. Apa tidak sepahamnya? Pokoknya tidak sepaham aja. Di bidang apa tidak sepahamnya? Tidak ada, yang penting tidak sepaham. Apa sebab? Masjidnya Kuba, saya di Keblaten tuh ngaji Keblaten tuh. Saya di Kuba. Pokoknya yang di Keblaten tidak sepaham sama kita. Terus hadis yang dibaca oleh Syekh tadi yang pertama, innamal a'malu binniyat, di situ innamal a'malu binniyat. Ustadznya sama, Ustaz. Beda majelis. Di sini ada juga. Ada juga.
Ya Allah, tobat tuan-tuan, tobat. Memang bukan hanya di sini, di kami pun ada. Di awal-awal dulu, sekarang mungkin banyak juga. Gara-gara majelis yang tidak sama, walaupun sama ilmunya, sama amalnya, sama semuanya, akidahnya sama, amalia ibadahnya sama, akhlaknya sama, asalnya sama buruk aja, cuman beda tempatnya ngaji. Ini kan parah nih kaum muslimin sebenarnya. Andainya Nabi masih hidup, kita langsung mengadu, ya Rasulullah, boleh ngaji di Kuba? Siapa gurunya? Ustaz Syanu. Ya boleh katanya. Selesai masalah kan? Terus saya ngaji pula di Kiblatin. Boleh enggak ngaji Kiblatin? Siapa gurunya? Syanu. Gurunya sama kok, enggak boleh. Baik, siapa-siapa yang hadir? Ya sama juga. Anak-anak muda, sana anak muda juga. Terus kenapa enggak boleh? Yang dikaji sama. Yang gurunya sama. Cuman bedanya masjid. Wassalamualaikum. Ya kalau ada cepat tobat tuh saya. Cepat tobat. Iya, sebab ini sudah salah langkah dan salah jalan. Karena ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, anak panah itu diarahkan ke kita semua. Walau beda nama, tapi semua disorot. Dulu di luar negeri, di sebuah negara, ya antara yang ngaji-ngaji ini yang cerita orang negara itu sendiri ke saya. Yang saya lihat yang terjadi di negeri Anda ini sekarang seperti yang terjadi dulu di negeri kami. Semangat mencari kesalahan lebih ditinggikan daripada selamat mencari kesamaan. Seolah-olah tidak boleh berbeda asal satu manhaj, tidak boleh berbeda ijtihad sama sekali. Itu Ali dan Muawiyah, gurunya siapa? Ali dan Muawiyah, gurunya siapa? Nabi. Sama seluruh pendapatnya? Sama seluruh pendapatnya? Baik. Kenapa antum paksakan saya harus sama dengan antum? Jelas? Jelas ya? Alhamdulillah. Kalau dijolek, jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi. Na'udzubillah. Ini banyak kemana saya pergi, selalu masalahnya di situ. Termasuk saya juga jadi korbannya kadang. Nah, tapi tidak apa-apa. Saya biasa dikorbankan, tidak masalah. Saya biasa jadi bemper itu udah biasa. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi wafatnya para sahabat juga semakin membuat kita beragama ini semakin berat. Kenapa? Generasi percontohan itu sudah tidak ada lagi. Dulu ketika mereka berselisih, datang ke sahabat Nabi seperti Abdurrahman bin Ubaid Al-Himyari dengan Yahya bin Ya'mur ketika mereka mendengar ada orang hebat di Basrah, ahli hadis, cuman terpengaruh pemikiran Qadariyah, mengingkari takdir. Ayo kita tanya nanti Abdullah bin Umar Ibn Khattab, sahabat Nabi, karena dia lebih tahu. Maka kata Abdullah bin Umar, katanya, saya katakan kepada dia, saya tidak ada hubungan dengannya. Artinya tidak seagama kita. Jelas masalah. Tapi ketika sahabat dah habis, lu punya pendapat, saya punya pendapat. Silahkan amalkan menurut keyakinan masing-masing. Lupa sebagian bilang lakum dinukum waliyadin. Sebenarnya lana amaluna wa lakum amalukum sebenarnya. Tapi lupa dia lakum dinukum waliyadin katanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin muslimat sama dalam pengajian, sama dalam guru, sama kurikulum, bahkan sama manhaj. Jangan bermimpi antum seluruh pendapat harus sama. Tidak. Karena sahabat sendiri tidak sama seluruh pendapatnya. Tetapi manhaj dalam mengamalkan agama ini memang harus sama. Seperti yang diajarkan Nabi SAW. Tadi Abu Bakar, kalau dari Nabi pasti benar. Dah selesai masalah. Kalau kita kan enggak. Walaupun dari Nabi, tapi harus disesuaikan. Nabi harus menyesuaikan. Enggak kita yang harus menyesuaikan. Nabi dipaksa menyesuaikan diri dengan orang pasaman. Bukan orang pasaman menyesuaikan diri dengan
Nabi. Berarti lebih hebat orang pasaman dari Nabi. Kan ini masalah. Orang Quraisy dulu kan tidak mau menerima Nabi kan gara-gara itu. Kenapa harus ikut Muhammad? Kenapa tidak diangkat jadi Rasul orang yang lebih senior dari Makkah atau dari Taif? Kan begitu alasannya. Andai pun diutus yang senior nanti, tidak juga akan mereka terima. Tuh Nuh sudah berapa senior dia berdakwah? Nuh berapa umurnya? 1000 tahun kurang 50 tahun. Gitu ya bahasa Qur'annya. Nah, 950 tahun. Senior apa enggak? Banyak beriman? Berapa orang? Sekapal enggak penuh. Ada yang bilang dalam riwayat seperti disebut oleh Ibnu Katsir dan Tabari, ada yang bilang 84, ada yang bilang 48 orang. 950 tahun. Apa kurang seniornya lagi? Jadi alasan saja itu. Harus senioritas dan sebagainya. Intinya mereka tak mau karena tidak sesuai dengan keinginan dan perasaan. Nah kalau itu syaratnya Islam boleh Ustaz, tapi harus sesuai dengan orang Lubuk Sekaping. Kalau tidak sesuai dengan Lubuk Sekaping berarti harus harus disingkirkan atau disesuaikan. Kalau gitu namanya berarti adat istiadat kita lebih tinggi daripada agama yang Allah turunkan kepada kita. Itulah yang mendulu orang-orang Quraisy dulu tidak menerima Nabi SAW. Karena Nabi ingin mengatakan pada mereka bahwa wahyu lebih tinggi daripada akal kita dan perasaan kita. Bahwa aturan Allah lebih tinggi dari adat istiadat kita. Mereka tidak mau. Nah sekarang kita pilih berada di barisan JK, bukan Pak JK nih ya, JK. Nah, tahu J itu? Jahil ya? Atau di barisan RK, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul katakan wahyu lebih tinggi dari akal dan perasaan kita. Orang jahiliyah bilang tidak diterima kecuali sesuai akal dan perasaan. Nabi bilang syariat Allah lebih tinggi dari adat istiadat kita. Orang jahiliyah bilang adat istiadat lebih tinggi dari aturan syariat kita. Pilih yang mana? Jelas. Nah di saat seperti kebanyakan memilih adat istiadat, kebiasaan, keturunan temurun, tentu memegang yang hak itu ad-dinul haq itu amalan yang saleh itu sesuai dengan ilmu yang diajarkan akan terasa lebih berat. Sudah berapa sebab disebutkan? Wafatnya Nabi, wafatnya sahabat. Yang ketiga lemahnya umat dalam berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Lemah dalam berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Ini faktornya kurang ikhlas menerima atau karena subuhat yang senantiasa menyambar kita. Tadi dikatakan tidak semua yang ditinggalkan Nabi harus ditinggalkan. Tidak semua yang dikatakan Nabi harus kita kerjakan. Ya kalau kita kata ini perkataan ini benar, tidak semua tinggalkan Nabi harus kita tinggalkan. Tapi kalau sengaja Nabi tinggalkan yang harus kita. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau tengok pandangannya sudah lain. Ya, katanya 1,5 jam tadi. Ini baru 1/2 jam. Bahkan baru 1/2 jam kan? Sudah sampai 1/2 jam belum? Baik kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Kemudian yang keempat atau yang kelima, banyaknya masuk pemikiran-pemikiran luar Islam ke dalam umat Islam. Yang mengatakan Al-Quran membuat orang tertinggal. Bahwa belajar agama membuat kita terbelakang. Dari mana ini? Mungkin dari umat Islam,
Tidak mungkin dari umat Islam. Pasti dari orang yang bukan Islam. Lalu dibuat contohnya bangunan-bangunan di pencakar langit. Kita bukan untuk bangun bangunan pencakar langit. Justru itu tanda kiamat sudah dekat itu. Kita bukan itu memakmurkan bumi ini. Bumi ini dimakmurkan dengan ibadatullah, dengan tauhid. Jelas ya? Bukan untuk membangun bangunan bertingkat. Karena yang bangun bertingkat itu akan segera hancur. Iya tak? Kemudian yang menikmatinya rata-rata adalah orang yang jauh dari Allah. Tapi bukan tidak, boleh pula, silakan bangun antum. Tapi itu bukan tujuan utama. Nah, ketika itu dimasukkan dalam pemikiran kita, jadilah agama sebagai kepentingan terakhir, bukan kepentingan utama. Bahkan ketika agama anggap menjadi penghalang bagi kemajuan, maka agama diperangi. Kamu buang atau kamu artinya kamu buang bara tadi biar nak selamat atau kamu tak selamat. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk itu. Fatuba lil ghuraba. Bahagialah orang-orang yang dianggap asing itu. Siapa mereka? Al-ghuraba itu man saluha inda fasadin nas. Orang yang tetap soleh sekalipun orang sudah rusak. Dan riwayat lain dikatakan man yuslih ma afsadahun nas. Orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh masyarakat. Jadi bisa soleh di saat orang rusak atau menislah apa yang sudah dirusak. Dari keduanya yang paling sulit adalah menislah. Jadi subhanallah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk sentiasa kokoh dan istiqamah. Kokoh dan istiqamah. Karena apa? Janjinya bagi kita sangat menggiurkan. Satu, orang yang beribadah di zaman-zaman fitnah itu adalah seperti ibadah 50 orang dari sahabat. Pahalanya. Ajrul amil minhum ka ajri khamsina. Orang yang beramal di masa itu sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya, pahalanya pahala 50 orang. Minhum au minna ya Rasulullah. Dari kalangan mereka atau dari kalangan kami? Bal minkum. Dari kalangan kalian. Tapi jangan bermimpi pula lebih afdal dari sahabat. Enggak. Ya, sahabat itu lain. Nah, tadi saya katakan sempurna mereka satu generasi tak terlibat masuk ahlul bid'ah dan tidak pula ahlul hawa. Maka ketika terjadi perselisihan balik ke mereka. Karena itu pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sama-sama kita coba ya. Kita coba. Kalau saya terpeleset, antum bantu, jangan ditolak. Jelas? Paham maksud saya? Kalau saya terpeleset, tolong pegang tangan saya. Angkat saya naik kembali. Jangan, alhamdulillah jatuh. Matilah tuh. Jangan. Ini gembira orang buat salah. Ini semangat seperti ini harus dihilangkan ini. Semangat bergembira melihat saudara kita salah. Memang apa untungnya kalau saudara kita salah? Apa untungnya bagi kita? Ada. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Bila dalam suatu masalah agama tersilap ustadz ini. Lalu ustadz itu bilang, jangan hadir majelis dia. Dia tidak pernah hadir di majelis itu. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Semuanya rugi. Dia rugi, ini rugi. Besok murid mencari salah dia lagi. Akhirnya orang udah ngaji pun tidak mau ngaji apa semua. Tidak ada ustadz yang betul semuanya. Dicari ustadz yang tidak salah. Mana ada di dunia ini ustadz yang tidak salah. Hanya urusan, hanya rasul-rasul saja yang tidak ada yang tidak salah. Kalau ustadz mesti ada salah. Maka semangat
untuk memperbaiki harus dikedepankan daripada semangat untuk semakin merusak. Wallahu musta'an. Karena tidak sedikit orang dia tidak bisa ngisi di tempat itu. Tapi ada ustadz yang di bawah itu derajatnya, jangan ikut. Akhirnya orang tidak ngaji. Dia datang sekali 15 tahun. Apa yang bisa dibuat sekali 15 tahun? Ustaz? Jelas? Belum jelas juga? Ya, dia tidak boleh jelas. Kalau udah jelas, sudah Pak, tahu saya maunya itu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La haula wala quwwata illa billah. Antum tidak rela nampaknya. Ada yang mau disampaikan? Hah? Oh, ada pertanyaan. Dengan janji, kalau tak sulit. Karena sulit Ustaz ini yang jawab. Saya yang soal saya berdasar mudah-mudah. Assalamualaikum. Assalam. Mengapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi meletakkan hadis niat di halaman pertama? Ini salah ini pertanyaannya. Bukan halaman pertama. Hadis pertama. Hadis pertama. Tidak ada yang halaman pertama hadis nama-nama binniat. Sedangkan Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Mengapa tidak bab ibadah di halaman pertama? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ibadah itu syarat diterimanya adalah niat. Mana yang lebih dulu, niat atau ibadahnya? Saya sholat dulu niatnya belakangan. Hah? Saya sholat dulu niatnya belakangan. Saya ngaji dulu niatnya belakangan. Kalau ada yang tidak berniat tadi bagi ngaji lillah, dah habislah pahalanya. Ada yang tidak berniat sholat tadi, tidak sah sholatnya. Maka didahulukanlah niat. Termasuk menuntut ilmu. Kemudian seperti disebutkan oleh Imam Nawawi juga dalam ketika mensyarah hadis innamal a'malu binniyat, rata-rata ulama menyebutkan di bab-bab awal hadis ini untuk mengingatkan para penuntut ilmu bahwa menuntut ilmu itu harus dibarengi dengan niat lillahi ta'ala. Oleh sebab itu maka diletakkanlah hadis pertama, hadis an-niyah. Yang kedua, bahwa hadis niat itu masuk ke seluruh bab dalam bab agama. Masuk dalam seluruh bab dalam bab agama. Mesti masuk niat. Kemarin kita tadi kan, kalau nak selamat tadi dan bisa kokoh dalam berpegang, maka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena balasannya besar. Surga yang tidak bisa dilamar bidadarinya kecuali maharnya juga harus besar. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Masih ada lagi besok? Masih mau juga antum? Lama lagi? Tidak apa-apa. Tidak capek? Ya kalau capek bilang aja kultum. Kuliah terserah antum. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatul Ismail LCMA Hafizahullah.